Ini kali ini tamu saya ini memang mantap lah pokoknya. Menjadi fondasi perekonomian nasional. Itu bukan konglomerat, Pak. Bukan kooperasi yang menyelamatkan Indonesia. Halo Sobat Handal, berjumpa dengan saya Ahmad Lutfi dalam podcast Handal, obrolan hangat dan mendalam. Nah, podcast kali ini kami akan mempersembahkan dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-18, dan obrolan kita pada pagi hari ini akan membahas tentang sesuatu yang menarik sekali karena ini berkaitan dengan bagaimana pembinaan terhadap UMKM, ya. Dan pastinya Sobat Handal sudah penasaran nih, ya, dengan pembahasan kali ini. Tapi sebelum kita ngomong panjang, lebar sekalian gitu ya. Yuk kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita yang inspiratif, ciamik dan cantik abis lah pokoknya. Beliau adalah Kepala Bidang PPA 2. Nanti PPA 2 apa tanyakan beliau langsung aja lah. Kita kenalkan, di sini kita ada Ibu Sundari. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah Pak Lutfi, saya sehat-sehat selalu ya. Sehat, mudah-mudahan Pak Lutfi juga sehat ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu Sun. Saya panggil Ibu Sun aja ya. Iya, oke. Kita akan bicara tentang pembinaan UMKM, Ibu Sun. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu lah, PA2 itu apa sih, Bu? PA2 itu secara official ya, itu adalah bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 2, Pak. Jadi intinya kalau PA2 itu lebih kepada pembinaan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah gitu ya. Termasuk juga di dalamnya adalah pembinaan UMKM dan sebagainya. Mungkin itu yang sebenarnya UMKM di mata seorang Bu Sundari itu apa sebenarnya? Saya gini ya Pak ya, coba kita balik lagi ya Pak Lutfi ya, di masa pandemik ini aja lah ya. Di masa pandemik ini, di tengah ketidakpastian perekonomian kita Pak, kalau kita lihat sejatinya kita masih ada sektor UMKM Pak. Sektor usaha kecil dan menengah ini yang nantinya bisa bergerak, malah sudah bergerak. Betul. Menjadi fondasi perekonomian nasional. Betul. Dan nanti akan tentunya sangat berkontribusi kepada kegiatan ekonomi Indonesia, Pak. Pak Lutfi ingat ya kali di tahun 1998 yang lalu dan 2008 yang lalu ketika kita terjadi krisis ekonomi. Ya, betul, Bu. Sebenarnya siapa yang penyelamatnya? Siapa, Bu? Bukan saya, Pak. Bukan ya. Saya pikir Bu Sundari tadinya. Jadi kalau dari hasil penelitian beberapa ekonomi dan juga itu, bahwa di saat kita krisis ekonomi 1998 dan 2008 itu bukan konglomerat Pak, bukan corporate yang menyelamatkan Indonesia dari jurang krisis ekonomi, tapi justru UMKM inilah Pak. Ini menarik loh, Bu. Iya. Betul. Karena apa? Karena UMKM ini punya peran yang sangat penting Pak di dalam pelaksanaan perekonomian ini. Terutamanya kita lihat UMKM ini, pelaku UMKM itu ada di seluruh pelosok Pak. Seluruh pelosok, malah ada yang di daerah terpencil, sehingga ini menjadi suatu pemerataan perekonomian. Ya nggak begitu Pak? Betul, kira-kira ya. Betul. Nah, jadi tidak perlu lagi orang-orang yang di pelosok, di desa itu harus ke kota untuk mencari bahan pangan, sandang, itu sudah ada. Termasuk jadi distributor juga berarti ya, ke pelosok-pelosok desa di UMKM. Betul, ya? Jadi itu tidak sudah melakukan pemerataan perekonomian. Satu lagi mencegah kemiskinan. Kenapa mencegah kemiskinan? Karena UMKM ini melibatkan banyak tenaga kerja, Pak Lutfi. Satu aja itu nanti ada misalnya tukang jahit, UMKM baju. Dia ada tukang jahitnya, ada tukang penjualnya dan sebagainya. Jadi memang UMKM ini mengentas kemiskinan itu melalui penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Kalau kita beranjak dari situ, maka untuk itu UMKM ini harus terus kita bimbing, harus kita tingkatkan, harus bergerak Pak. Karena kalau tidak Pak, nanti malah UMKM-nya tidak maju. Jadi selayaknya memang UMKM ini harus mendapat perhatian dari pemerintah agar
perkembangannya selalu tumbuh positif. Ya, gitu berarti ya. memang UMKM ini bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi ya. Oh iya, Tentu sangat tidak Pak. saja skala nasional, tapi juga skala Dunia, regi. Pak. Oh gitu ya, Bisa, malah Pak, dunia. Karena kita tahu UMKM kan sudah banyak yang ekspor, Pak. Oh ya, betul. Dari betul. ekspor tentunya itu menghasilkan devisa buat negara. Ya. Satu lagi, Pak, pengalaman saya ya Pak Lutfi. Boleh ya saya Ya, ceritakan? silakan Bu, silakan. Saya sejak 20 tahun yang lalu sebenarnya pelaku UMKM, Pak. Iya, saya pelaku UMKM. Jadi saya mencoba melakukan, karena saya hobi ya Pak ya, hobi melakukan jual beli perdagangan itu hobi. Jadi bisalah saya dikategorikan UMKM. Dari 20 tahun yang lalu sudah saya melakukan usaha kecil-kecilan untuk perdagangan Muslim, pakaian Muslim, terus juga mukena dan sebagainya. Nah dari situ saya bisa merasakan Pak, bagaimana kita mendapatkan usaha tambahan dari usaha kecil ini ya. Menurut saya kecil karena saya nggak begitu besar, cuma sekedar sampingan. Dan juga saya bisa membantu sekeliling saya yang sebagai kaki saya atau sebagai reseller saya. Mereka juga mendapat untung dari situ. Jadi memang banyak sekali usaha-usaha kecil menengah ini yang memang bisa menambah perekonomian. Gitu, Pak. Berarti memang potensi UMKM ini cukup bisa diandalkan Bu ya. Termasuk di Palembang ya, di Palembang sendiri ya. Sangat Pak. Seperti apa Bu Sun kalau melihat dari sisi potensi UMKM di Palembang? Potensi UMKM kalau Sumatera Selatan lah ya Pak ya. Sumatera kalau Sumatera Selatan Pak ya. Kalau kembali lagi nih Pak ke pandemik ya. Kembali lagi ke pandemik, kita lihat bahwa banyak pekerja-pekerja yang sekarang dipaksa atau tanda kutip itu dirumahkan. Nah, dari situ mereka kan harus berpikir Pak, bagaimana mereka untuk mendapatkan usaha penghidupan selanjutnya. Nah, disinilah mereka salah satu yang paling logis itu adalah melakukan usaha gitu ya, mau usaha kecil ataupun bagaimana. Nah, ini kita lihat memang semenjak pandemi pertumbuhannya luar biasa Pak. Dari tahun 2019 itu pelaku UMKM hanya kurang lebih 162 ribu. 2019 ya? 2020 setelah kejadian pandemi hampir 3 kali lipat, yaitu 427 ribu. Itu karena yang pada PHK jadi karyawan di perusahaan jadi pada UMKM juga mungkin salah satunya ya? Itu Pak, pada inti sebenarnya itu sebagian besar adalah itu. Tapi kalau kita lihat berhasil tidaknya ya namanya usaha ya Pak. Ada yang berhasil, ada juga yang belum berhasil ya. Namun kita kalau lihat secara keseluruhan dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di wilayah Sumatera Selatan, secara kasar dapat disimpulkan pergerakan ekonomi yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini menunjukkan angka keberhasilan atas aktivitas ekonomi UMKM ini. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan di masa-masa berikutnya aktivitas perekonomian dari pelaku UMKM ini akan semakin meningkat. Seperti itu. Sobat Handal ya, ini satu informasi yang menarik ya. Jadi ternyata UMKM itu justru malah bisa survive Bu ya, bisa, dengan kondisi yang seperti ini ya. Betul, karena dan bisa terus bergerak untuk menggerakkan ekonomi sebenarnya ya. Ekonomi dari rumah tangga kecil-kecil ya. Dari ekonomi rumah tangga dulu, kemudian dia akan meningkat menjadi ekonomi tingkat misalnya ya sekelompok mereka, akhirnya maju ke tingkat provinsi atau nasional, bahkan juga ada yang ekspor. Harapannya begitu ya. Betul Bu. Tapi tentu kan kita juga berharap ya, semakin tumbuh suburnya UMKM ini tentu harusnya juga diimbangi dengan tingkat keberhasilan mereka gitu ya. Jangan cuma sekedar banyak tapi setahun 2 tahun kemudian hilang. Nah, tentu kan ini jadi perhatian Bu Sun juga ini. Dan juga tanggung jawab dari Kanwil ya secara umum ya. Lalu seperti apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Kanwil di Perbendaharaan Sumatera Selatan ini. Jadi begini Pak Lutfi ya, kalau kita melihat pentingnya posisi dari pelaku UMKM ini terhadap perekonomian regional, maka Kanwil DJPB Sumsel selaku RCE, ini kita bicara regional chief economist selaku regional chief economist. Chief economist ya kita ya. Berupaya memang untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas dari UMKM ini sendiri Pak, dengan memberikan pelatihan, sosialisasi ya, pembiayaan program pemerintah dan beberapa kegiatan pelatihan. Kita sudah pernah
lakukan salah satunya adalah pelatihan terkait pembukuan dan pelaporan, Pak. Wah, itu penting itu, Bu. Oh iya, berbasis aplikasi dalam Krido. Kenapa penting, Pak? Betul, Karena pelaku-pelaku usaha ini ya, Pak, terus terang kadang-kadang mereka itu sudah berusaha, ya, sudah menghasilkan produksi yang bagus, memiliki kegiatan yang bagus, tapi sayangnya tidak didukung dengan pembukuan yang baik, gitu, dan yang benar. Sehingga ketika mereka akan mengambil pembiayaan kredit dari bank penyalur, itu terkendalanya selalu di situ, Pak, bahwa pembukuannya tidak sesuai atau belum sesuai dengan yang dipersyaratkan, gitu ya? Standar. Jadi memang itu penting, Pak, buat mereka kalau mereka mau mengambil pembiayaan dari penyalur, gitu ya. Kemudian juga kita pernah melakukan pelatihan terkait perpajakan, Pak. UMKM kan juga warga negara Indonesia, Pak, ya, yang harus taat dengan perpajakan. Nah, itu kita juga lakukan bekerja sama dengan Kanwil DJP Pajak Sumatera Selatan. Ini jadi mereka diedukasi tentang pajak karena tidak semua UMKM itu kan dipungut pajak, Pak. Ada batasnya, ada batasan PTKP-nya, ya. Jadi itu juga mereka harus paham. Jadi mereka harus mengerti pajak. Jangan takut untuk melaporkan hasil dari usaha mereka. Juga sosialisasi terkait dengan ini, Pak Lutfi, dengan tata cara pembiayaan KUR, ya, atau UMI. Itu kita bekerja sama dengan bank penyalur maupun dengan lembaga-lembaga penyalur lainnya. Jadi mereka masyarakat tahu bahwa pembiayaan ini ada, gitu. Kalau mereka kurang biaya, kita ada. Dan lagi juga nanti ke depannya akan banyak lagi kegiatan, Pak. Tidak hanya itu, ya. Banyak sekali. Kita akan luar biasa ini menurut saya. Ya, artinya Kanwil Perbendaharaan tidak tinggal diam, Bu, ya? Oh tidak, Pak, tidak. Jadi tidak hanya memberikan pelatihan, Pak Lutfi. Kita juga sudah menyiapkan satu tempat di kantor kita untuk memamerkan hasil produk mereka dan juga membantu penjualan produk tersebut kepada orang-orang yang mungkin berkunjung ke kantor kita. Gratis tuh, Bu, ya? Naruh barang situ, ya? Pak. Gratis, sama sekali tidak berbayar. Ayo teman-teman UMKM nih, ya, betul. Main ke kantor Kanwil, ya, Bu, ya? Ya, Pak, silakan, dan menitipkan barangnya. Menitipkan barangnya, tidak dipungut bayaran, Pak. Dan kita akan bayar. Dan tidak juga kita mengambil untung dari situ, Pak. Kita hanya menyiapkan tempat, namanya Bucu UMKM, di front office. Selain itu juga kalau kita melakukan kegiatan, Pak Lutfi, ya, kegiatan kita selalu adakan pameran kecil-kecilan. Bikin stand kecil. Mini gitu, bazar, ya? lah istilahnya, Pak. Mini bazar. Di depan gitu, ya. Sehingga nanti para pelaku UMKM ini bisa memamerkan, Pak, di situ. Lumayan, Pak, lumayan. Dan juga mereka titip tidak hanya dari tamu-tamu kita, pegawai-pegawai kita juga bisa, Pak. Ada yang titip kue, ada yang titip apa, itu mereka membeli. Lumayan lah, Pak. Menarik sekali, ya. Dan lagi yang ada juga, Pak, tak kalah pentingnya di Kanwil Sumsel ini ada pembuatan rumah UMKM. Ternyata Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan itu nggak tinggal diam, gitu ya. Tidak cuma sekedar memetik hasilnya, tapi sudah mulai kemudian dari awal pun mengusahakan bagaimana supaya UMKM yang tumbuh banyak ini tetap survive, gitu ya. Tingkat keberhasilannya tinggi, ya, dan kemudian bisa naik level mungkin, Bu, ya. Bisa, Pak. Ya? Itu tujuan kita, Pak. Tujuan kita bahwa UMKM itu tidak hanya di posisinya semula. Dari ultra mikro, ini kalau kita lihat UMKM itu, Pak, dari ultra mikro, mikro, kecil, menengah. Nah, kita pengen dia naik kelas, Pak. Saya sering atau pernah mendengar lah atau membaca di media gitu ya. Ada istilah KUR, ada istilah UMI. Saya cuma mikir, itu mungkin terkait dengan permodalan untuk UMKM atau seperti apa gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit, Bu, tentang betul. Jadi UMI, gini, Pak. Kalau UMI, KUR itu adalah suatu bentuk, Pak, bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Ya, kalau KUR bedanya dengan UMI gini, Pak. Kalau KUR itu singkatan dari kredit usaha rakyat, ya, Pak, ya. Kredit usaha rakyat, ya, KUR, ya. Pembiayaan KUR itu di mana pelaku UMKM yang mengambil KUR ini melalui bank penyalur. Kalau KUR khusus bank penyalur, Pak, perbankan. Itu pemerintah memberi subsidi, Pak. Nah, pemerintah memberi subsidi dalam hal apa nih? Subsidi apa, Bu? Pinjamannya, Pak. Pinjamannya. Nah, itu keren kan? Gitu. Nah, jadi pelaku usaha meminjam, dia bayar pokok pinjaman, kan harus membayar bunga kan, Pak?
Nah, bunga inilah yang disubsidi oleh pemerintah, gitu loh Pak. Jadi sebelum pandemik mereka disubsidi, sehingga pelaku usaha ini hanya membayar bunganya 6%. Tapi semenjak pandemik sampai sekarang diteruskan oleh pemerintah ialah mereka hanya membayar suku bunganya 3%, Pak. Coba bayangkan. Berarti selebihnya ditanggung pemerintah. Jadi kalau bank itu memberikan bunga kur sebesar 12%, selisihnya ini Pak, 12 kurang 3 itu 9% dibayar oleh pemerintah. Ini dalam rangka COVID ya Pak ya. Jadi memang pemerintah sudah berusaha keras nih, berupaya keras bahwa supaya UMKM kita ini bangkit. Nah itu kalau kur. Kalau UMI Pak, namanya UMI ya Pak, UMI itu ibu. Nah, iya betul Bu. Nah iya, ibu, ya. Jadi UMI ini khusus untuk kredit ibu-ibu. Kredit ibu-ibu? Iya, jadi pelaku usahanya harus ibu-ibu Pak. Dan lembaga penyalurnya bukan perbankan, jadi non perbankan. Non perbankan. Ada PT PNN, Permodalan Nasional Madani, bisa jadi penggadaian, bisa juga dari koperasi yang bekerja sama PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Nah ini ibu-ibu Pak, dan berkelompok, jadi tidak sendiri. Ya, jadi kalau PMN itu dia harus berkelompok dan tanggung renteng. Jadi kalau satu tidak membayar harus ditanggung oleh ini. Dan UMI juga ada bedanya, ada kelebihannya bahwa pelaku usaha yang mengambil UMI ini Pak akan dibina. Termasuk ada pembinaannya gitu ya? Ada pembinaannya. Bagaimana kemajuan mereka itu selalu dipantau oleh penyalur UMI ini. Dan juga Pak, kalau kita lihat UMI ini Pak, mereka tidak perlu ke bank. Bayarannya seminggu sekali. Jadi kayak bayaran tukang-tukang itu Pak. Ada yang datangi gitu ya? Didatangi, jemput bola. Jadi jemput bola, nggak masalah. Jadi begitu dia misalnya pinjem 2 juta, itu seminggu sekali mereka setor 50.000. Itu selama 50 minggu, jadi 500.000. Memang agak lebih tinggi, tapi kita tidak. Ini kan jangkauannya untuk orang-orang yang tidak bankable, ya misalnya jauh dari bank atau dia tidak bankable, itu akan diadakan jemput bola. Inilah Pak kira-kira pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah. Luar biasa Bu, kayaknya kalau mau kita teruskan bisa sampai setengah hari nih Bu. Nggak apa-apa Pak, kalau saya siap aja, nggak masalah. Iya, kalau saya juga siap Bu gitu ya. Cuman waktu kita ada durasinya. Iya betul Pak. Tapi sebelum kita akhiri Bu ya, saya ingin sedikit saja 1-2 kalimat lah. Harapan Bu Sundari terhadap UMKM yang sudah dibina seperti apa? Harapan saya Pak terhadap UMKM yang dibina tadi bahwa saya harus mempunyai optimisme Pak. Bahwa UMKM yang kita bina ini Pak harus semakin meningkat. Dari omset, dari produksi yang dia hasilkan, dan intinya harapan saya mereka bisa naik kelas itu Pak. Ya, jadi kita harus melakukan terus intens, melakukan pembinaan, terus melakukan pelatihan, terus melakukan sosialisasi, sehingga optimisme saya tadi bahwa UMKM akan semakin maju itu tidak hanya optimisme Pak, tapi menjadi terwujud Pak. Amin. Pak. Luar biasa. Terima kasih Kak. Jadi saya jadi agak terima kasih sekali gitu ya. Atas kehadirannya Pak. Ya Bu Sundari, sangat inspiratif dan baru kita bisa merasakan ternyata memang peran Kanwil Perbendaharaan Sumatera Selatan ini luar biasa ya kepada khususnya kepada UMKM ya. Tentu juga tidak hanya UMKM sebenarnya ya kalau mau kita gali peran-peran yang lagi ya. Banyak Pak. Tapi mungkin lain kali lah Bu kita ketemu lagi. Kita punya binaan loh Pak Lutfi. Apa itu Bu? Kita punyaan sendiri. Ada 10 binaan khusus UMKM Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nanti kapan-kapan saya panggil buat podcast di sini. Nanti kita podcast ya Pak. Kita panggil mereka dan kita betul, kita butuh apa ya istilahnya itu butuh pengakuan dari mereka gitu. Betul, apa yang sudah kita lakukan terhadap mereka ya Pak ya. Baik, terima kasih Sobat Handal, luar biasa sekali apa yang kita sudah perbincangkan dengan Ibu Sundari. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua dan juga semakin paham bahwa Kanwil Perbendaharaan khususnya di Sumatera Selatan ini selalu bergerak, selalu melakukan inovasi-inovasi, membuat kebijakan-kebijakan yang konteksnya tentu dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi secara regional. Bu, sebelum kita berpisah, kita salam handal dulu Bu, kepada teman-teman. Siap. Oke Bu, 1, 2, 3.
DCBB Handal. Baik, saya Ahmad Lutfi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di dalam podcast Handal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Lutfi.